Ada air yang suci mensucikan, tapi menggunakannya itu kurang disukai oleh Allah, gitu ya. Apa itu? Wa huwa al-ma'ul musyamasu. Air yang kata orang-orang di Sunda saya di kampung itu tadi pada makan jengkolan kan sakit ya. Sakit jengkolan itu. Nah, mendingan makan tarasi katanya. Jadi tarasian, jadi pemberani kan tarasian kan. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Qala Rasulullah may yuqawmi khairan waqim bihi. Bapak semuanya, alhamdulillah kita bisa bertemu pekan ini. Sosial yang ini jadwalnya Pak Munan kan sudah ada jadwal, jadi saya membagikan hari ini ukuran jadwal yang seharusnya saya pekan depan. Insya Allah kita akan melanjut terkait dengan pembahasan ini. Kita bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala bahwa di malam ini kita berada sehat walafiat di tempat yang mulia di masjid merupakan Baitullah, rumahnya Allah, tempat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua aktivitas kita bernilai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga kepada kita yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, tabi'innya, dan mengikuti istiqomah hingga kiamat kelak, dan semua yang mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya, insyaallah hari ini kita akan bahas tentang bagian dari ada 6 tema utama dari tema bab fikih ibadah, ya. Jadi ibadah seperempatnya itu adalah bab ibadah. Nah, fikih ibadah sendiri judulnya ada 6 yang sudah saya sampaikan, yaitu taharah, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Itu merupakan 6 judul dari bab fikih ibadah. Nah, salah satunya adalah bab taharah. Di antara taharah itu juga nanti ada banyak bagian-bagian pasal tentang air, tentang istihjar, tayamum, ya. Terus juga wudu. Nah, itu di bab taharahnya ada beberapa pasal. Luar biasa memang Islam ini satu agama yang punya fikih adalah Islam. Di agama lain tidak ada fikihnya, tidak ada fikihnya di Islam, ya. Dan fikih merupakan bagian perjalanan keilmuan dalam Islam. Ada yang lainnya ada akidah, ya. Yang lainnya juga ada akhlak. Dan ini merupakan fikih, ini bagian dari syariat. Baik, ini penting. Dan rata-rata insya Allah dalam kitab yang dibahas di bab syariah itu umumnya, misalnya saya buka beberapa kitab dari yang terkecil, misalnya kitab ini ada Safiratun Najah. Ini salah satu kitab yang sebetulnya sangat diajarkan di surau-surau atau di musola-musola dan masjid-masjid luar di kampung saya. Itu diajarkan pada anak-anak di awal usia SD, menjelang SMP dan sebagainya. Ya, dan ini masih diajarkan juga di kita-kita, ya. Sebetulnya misalnya Ustaz Fauzul Adim itu mewajibkan semua orang tua punya kitab ini, kitab sederhana Safiratun Najah. Karena ini merupakan kitab fikih ibadah yang lebih sederhana, dan kita bisa cerna dan kita ajarkan kepada anak kita. Ya, ini murah sekitar 18.000. Ada yang lebih sarahnya lebih gede dikit, lebih tebal, ya. Dari Safiratun Najah itu ada sekitar 25.000. Itu menurut saya itu penting bagi kita untuk diajar. Satu sisi kita juga belajar, sisi lain juga kita untuk mengajarkan bahan untuk anak. Itu pegangan untuk ibadah dasar. Ini ada Safiratun Najah. Ini biasanya kita tidak diajarkan di pusat-pusat di awal-awal. Jadi fikih ini merupakan bekal dasar, ya, untuk fikih ibadah. Lanjutannya ada kitab Badi'ah, misalnya ada kitab takrib yang nanti ada sarahnya seperti kitab Bajuri, seperti ini kitabnya, ya. Ada lanjutan lagi banyak Pak kitab fikih. Ada fikih, ada namanya fikih muhadzab, gitu, ya. Ada juga ini yang saya satu jilid tebal namanya Kifayatul Aliyah, juga fikih. Ada kitab-kitab kontemporer misalnya, atau ulama-ulama terakhir ini
ini misalnya kitab fikih sunnah karangan Syekh Sabiq. Kalau saya meninggalnya tahun 2018 ya. Kemudian masih ada saya lupa. Kemudian saya Wahbah Juwaili, kitab banyak. Salah satunya fikih yang beliau karang cukup banyak kitabnya. Berapa jilid? 15 saya lupa. Itu namanya Fiqhul Islami wa Adilatuh. Itu tebal lagi ya. Dan ada juga karangan Syekh Qadawi yang baru wafat kebaik dengan Ramadan ya, setahun yang lalu misalnya. Banyak kitab-kitab fikih. Dan biasanya bab yang dibahas pertama itu adalah bab taharah. Bab taharah tentang bersuci. Termasuk misalnya kitab yang sekarang dikarang dalam fikih sehari-hari, saya Fauzan Soleh misalnya, itu juga awalnya dibahas tentang bab taharah. Kenapa itu penting? Bab taharah yang di awal disampaikan karena ketika kita melakukan ibadah, terutama ibadah seperti hanya sholat, itu salah satu syarat sah sholatnya itu adalah harus suci dari najis ataupun juga suci dari hadas. Dan alat bersuci ini itu utamanya adalah air. Ya, kadang alat yang bersuci ini bukan dengan air, misalnya tayamum dengan debu atau tanah. Ya. Kemudian juga misalnya istijah bersuci dengan batu, ya, dengan batu. Terutama setelah PAK atau PAT itu bisa menggunakan batu. Seperti itu, ya, itu alat-alat bersuci. Tetapi yang utama pertama biasanya yang memang paling membersihkan yang paling maksimal memang air. Gunakan air. Maka air itu menjadi bahasan utama pertama bab taharah, bab bersuci, ya, baik bersuci dari najis maupun dari hadas. Gitu. Bapak semuanya, ini saya ada menarik dari kitab Safinatun Najah dari tipis ya. Itu awal pertamanya dia membahas rukun Islam, kemudian rukun iman. Nah, kemudian membahas tentang mana syahadat sepintas la ilaha illallah. Padahal itu babnya fikih gitu. Tapi kenapa membahas la ilaha illallah? Karena memang ibadah ini itu sifatnya kebanyakannya adalah tawakuf. Artinya kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah pada Allah dan Rasulnya. Tidak serta-merta semua ibadah itu bisa dilogikakan atau masuk secara logis. Ada yang logis misalnya setelah buang air kecil, kemudian atau buang air besar yang dibersihkan, jelas tempat keluarnya kan. Ketika kita buang air kecil kan, ya dibersihkan kemaluan kita. Gitu ya. Setelah buang air besar yang dibersihkan, ya dubur kita, gitu ya. Kan logikanya, ya memang itu strategi seperti itu dan itu logis. Yang dibersihkan itu kan itu yang tempat keluar najis. Tapi kalau misalnya kita kentut batal wudu, yang dibasuh mana? Anggota wudu kan, bukan tempat keluar angin, betul kan? Itu kan secara logika nggak masuk logika, betul kan? Gitu ya. Coba yang keluar angin, istilahnya punya dosanya dengkur gitu. Gitu. Tapi dibersihkan anggota tubuh kan, anggota tubuh paru wudu dari membasuh muka, mencuci membasuh tangan, mengusap sedikit kepala atau mengusap seluruh kepala, ya, kemudian kaki. Padahal yang keluar angin, gitu ya. Itu kan secara logika masuk logika. Tapi kalau dari BAB, BAK dibersihkan, kemaluannya dibersihkan, duburnya logis. Maka wajar kalau di awal itu saya menarik kitab Safinah itu bahas sedikit sepintas tentang la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah? Ya. Jadi la maujudu tidak ada yang berhak gitu ya. La ma'budan bihaqqin bi wujudihi illallah. Jadi dalam surah Al-Baqarah kitab Safinah itu bahwa mana la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang namanya ibadah, Pak, kan ibadah itu menghambakan diri. Ya, kita menghambakan diri, ibadah, ta'abbud. Itu maka sifat ta'abbudi itu lebih dominannya tawakufi. Gitu ya. Tawakufi artinya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul. Apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang dicontohkan oleh Rasul. Tidak serta-merta semua masuk logika. Gitu ya. Pokoknya ikut gitu, seperti kasus tadi tentang membersihkan diri dari najis dan membersihkan diri dari hadas. Dua perlakuan yang berbeda, gitu ya. Ketika keluar angin yang dibersihkannya anggota wudu, gitu.
Ketika kita PHP, PHK, ya kemaluannya dibersihkan gitu. Walaupun nanti ada kelanjutan hadas juga, nanti berwudu juga untuk sholat ya. Nah seperti itu. Nah ini sedikit mungkin informasi kepada kita semuanya, terutama kita kan biasanya ada pelajaran PAI, pendidikan agama Islam di sekolah ya. Mungkin SD, mungkin Sanawiyah, MI, itu kadang-kadang kita mendengar arti la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah. Padahal itu kurang lengkap, kurang pas. Harusnya la ilaha illallah itu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kenapa? Kalau cuma menyebut tiada Tuhan selain Allah, kan Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ada orang yang menjadikan ilahnya itu adalah hawa nafsunya. Kalau orang nafsunya itu ambisinya harta benda, maka itu menjadi ilahnya adalah harta kekayaan. Kalau nafsunya itu atau yang dihambakannya itu ada popularitas, maka popularitas itu dihambakan. Banyak. Ada yang misalnya jabatan yang dijadikan sumber utama misalnya sebagai tujuannya, maka itu menjadikan bahwa jabatan itu sebagai ilah, sehingga lupa sama ilah yang utama yang harus disembah, yang dihak disembah itu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka la ilaha itu ditegaskan dalam kitab Safinah yang tipis ini bahwa la ma'budan bihaqqin biwujudihi illallah. Jadi mana la ilaha itu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau menyebutkan artinya tiada Tuhan selain Allah itu kurang pas. Itu perlu dikatakan kita sampaikan kepada anak kita supaya tidak salah pengertian, tidak salah arti ya. Ini penting. Makanya wajar kalau kitab Safinah itu yang tulisannya kecil tapi menarik gitu ya. Kenapa di awal itu gitu ya, sebelum bersuci gitu ya, ia menjelaskan tentang la ilaha itu ditegaskan. Ini penting ya, bukan hanya tiada Tuhan selain Allah, karena Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Allah pun menyampaikan ya, bahwa ada orang yang hawa nafsunya sebagai Tuhan. Seperti itu. Tuhan itu banyak, ilah itu umum. Kalau untuk Allah itu khusus gitu ya. Maka Allah itu adalah nama yang berhak disembah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, semuanya ini perlu ditegaskan di awal, karena memang ini adalah merupakan bahwa ibadah tawakuf ini, maka bersuci pun merupakan bagian dari ibadah, maka prakteknya pun kita tawakuf mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Karena salah satu sebagaimana dijelaskan pekan lalu bahwa syarat kita diterima ibadah itu mengilmui bagaimana ibadah itu bisa diterima. Ibadah itu bisa diterima syaratnya cuma dua. Satu adalah ittiba, mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua ikhlas. Nah ikhlas ini adalah lanjutannya setelah identitasnya jelas. Gitu. Maksudnya apa? Sholat itu bisa diterima ya setelah prakteknya kita langsung praktekkan sholatnya, diamalkan, sampai diniatkan dalam hati ikhlas karena Allah, seperti itu. Jadi identitasnya jelas ya. Ada praktek sholatnya, ada amalan sholatnya ya, bentuk sholat. Seperti halnya kita misalnya contoh yang lain dalam benda atau harta kekayaan, infak gitu, atau sedekah. Kita sedekah itu identitasnya jelas, harus ikhlas, harus ada sedekahnya. Gak cuma sekedar ikhlas. Wah saya yang penting ikhlas tapi sedekahnya gak ada harta, maknanya yang diidentitaskan kan. Nah ini identitasnya jelas kan, gitu. Bahwa ini ada harta yang disedekahkan, kemudian ikhlas gitu. Nah ini termasuk sholat tadi, harus ada identitas sholatnya jelas gitu. Nah identitas sholat supaya sah itu ada syarat sahnya. Nah salah satu syarat sahnya tadi adalah bersih dari atau suci dari hadas dan dari najis. Nah alat mensucikannya adalah pertama air. Memang ini adalah merupakan alat utama untuk mensucikan diri dari hadas maupun dari najis. Maka ulama itu saya lihat beberapa kitab tadi ya, fikih sunnah, ada Baitul Ahya, ini kitab yang kecil takrim, ada kitab lain juga banyak. Itu yang dibahas bab taharah itu pertama membahas tentang air. Ya, membahas tentang air. Luar biasa Islam itu ya Allah membahas tentang air. Air yang dibahas ada bahasan kategori air. Ya, nanti ada air apa. Ya. Itu menunjukkan kepada semulianya atau menunjukkan kepada universalnya Islam. Ya. Salah satunya tentang air pun dibahas secara detail. Ya. Nah, ya. Baik. Nah, ini masalah air ini saya sampaikan. Bab pertama taharah itu judulnya mengenal air. Nah, air itu bagaimana bisa mensucikan dan apa aja air.
Kita taharah, bab tentang taharah bersuci. Al-miyahul lati yajuju takiru biha sab'umiyah. Ada 7 macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Air apa aja? Ma'us samai, pertama air hujan. Ya, air hujan yang turun setiap kali turun ya, barusan. Air hujan bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk membersihkan hadas. Jadi ketika air itu turun misalnya dari atap, gitu ya, barusan kita saya mau biar airnya ini sekarang nggak menggunakan air dari keran ya, atau dari apa? Dari WC kita, namanya kita pas turun hujan kita, ya udah misalnya ada air turun yang dari genteng kita itu berwudu di situ, sah Pak. Lihat jelas airnya bersih, nggak ada perubahan, ada bau apa-apa, ya biasanya air itu kita gunakan berwudu, sah aja. Gitu. Bahkan nanti kalau kita membahas nanti lanjutannya, mudah-mudahan kita akan alami di Kifayatul Ahyar itu ada membahas tentang Nabi bagaimana berwudu, itu menggunakan air itu sangat efektif, efisien. Jadi menggunakan air itu betul termasuk dalam berwudu pun bagaimana air itu menggunakannya dengan ekonomisme. Nah kalau ketika kita itu ya, jadi mungkin salah satu untuk mengiritkan ekonomiskan air, menggunakan air kan kita di rumah misalnya, kan ada orang menggunakan listrik ya gitu. Makin banyak penggunaan, makin boros kan, makin listrik makin yang digunakan makin lumayan. Nah ketika hujan kita bisa menggunakan air hujan, gitu ya. Kita kumpulkan di ember, digunakan untuk mandi, digunakan untuk bersuci lain berwudu, gitu kan? Itu bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Gitu. Maka pertama air hujan yang bisa suci dan mensucikan. Yang kedua adalah ma'ul bahri, air laut. Ini ada kisah sahabat ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami dalam perjalanan di kapal air di laut, gitu ya, di perahu, air itu kami punya ya Rasulullah, air, ada air untuk minum kan terbatas. Sedangkan apalagi sudah melakukan perjalanan di lautan, itu kan kalau nggak ada air minum kita kehausan, gitu ya. Bagaimana ya Rasulullah pemecahannya? Kata Rasulullah, gunakanlah air laut. Wa tahuru ma'u hillu maitatu, kata Rasulullah. Air laut itu suci airnya dan halal itu bangkainya. Jadi ikan-ikan di laut itu hukumnya halal untuk dikonsumsi walaupun menjadi bangkai. Jadi kalau misalnya ada bangkai rokido, misalnya kata rokido itu kan suatu berupa binatang laut. Sebenarnya saya nggak tahu rokido seperti apa. Itu halal untuk dimakan. Gitu ya. Jadi kata Rasulullah, air laut itu suci dan bangkainya halal. Jadi kalau ada ikan mati, gitu kan, nah apalagi ikan-ikan yang besar, gitu kan itu kadang bisa menjalankan juga air kalau ikan yang besar yang menelan Nabi Yunus kan ikan itu gede banget ikan juga. Dimana Nabi Yunus itu kan luar biasa dalam sejarahnya, dicampur oleh satu ikan, ikannya dicampur lagi oleh ikan yang lebih besar lagi, gelap banget itu kan. Belum gelapnya air laut, belum gelapnya malam. Nabi Yunus Masya Allah dari mana laut jadi selam. Coba di dalam ikan yang dicampur pagi ikan lebih besar, kemudian gelapnya malam, gelapnya lautan. Luar biasa ya. Ujian Nabi Yunus ya. Nah itu kan ikan lebih gede. Kalau ikan yang menelan Nabi Yunus itu misalnya mati, tidak terdampar, ya kita bisa mengkonsumsinya, kata Rasul, karena hilu mayatatu, bangkainya halal. Jadi kalau misalnya ada ikan duyung gitu ya, katakan itu cantik-cantik, apa benar gitu ya, itu halal karena itu binatang laut kan, ikan kan itu. Tadi misalnya roh kidul ya, siapa yang kidul ketemu beda cerita bisnis itu halal kalau bisa dikonsumsi ya. Nah seperti itu, jadi dia halal pakai ikan, walaupun segede apa. Ya. Nah itu, kalau Allah Rasulullah belum menyampaikan jaminan bahwa itu halal pakai apa yang terdampar di lautan. Ya. Jadi akhirnya ada pemecahan buat sahabat ini yang melaut. Jadi karena air yang digunakan untuk minum terbatas, maka dia bisa berwudu menggunakan air laut. Ya, menggunakan air laut. Yang kedua itu mau bahri. Wa ma'un nahru, kemudian air sungai ya. Air sungai zaman Rasulullah juga banyak beberapa sungai. Kalau kita bertanya sungai di Mekah, Madinah ya, ada beberapa sungai yang masih hidup zaman Rasulullah, yang masih
mengalir air. Dan Rasulullah juga mengingatkan sebagaimana disampaikan oleh hadis Ibnu Mas'ud bahwa gunakanlah air seperlunya walaupun kalian tinggal di samping sungai. Luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa penggunaan air itu seharusnya kita itu sangat bijak. Kenapa perlu bijak? Ini sering terjadi oleh kita. Itu ada orang yang minum air ini sedikit, gitu ya, terus disimpan. Kan orang lain juga berani untuk minum karena bekas. Maka sebaiknya kalau ada air kemasan seperti ini, gitu ya, kita habiskan sekalian atau tidak diminum sekalian. Kalau dia diminum sekalian masih utuh, orang lain yang minum kan nggak merasa jijik. Tapi kalau misalnya setengahnya begini, gitu ya, maka usahakan untuk dihabiskan. Karena Rasulullah itu sangat apa namanya anti mubazir, termasuk kita sering membazirkan air, gitu ya. Kita minum sedikit tapi disimpan, gitu ya. Ya kayak dihabiskan, orang lain kan jijik juga. Kecuali kalau misalnya ada orang yang inisiatif, juga ada yang seperti ini, sisa-sisa begini, masukkan ke ember misalnya atau masukkan ke bak mandi bisa digunakan lagi. Kenapa begitu? Nanti suatu saat air itu akan lebih mahal daripada emas, Pak. Karena konon katanya air volume air bersih ini, air tanah itu kan makin habis, makin kurang. Air di bumi ini, itu volumenya makin berkurang. Ya, akan suatu saat dia akan ada walau panjang yang luar biasa. Itu kan air itu sangat diperlukan. Rasulullah walaupun di ribuan tahun yang lalu kan 1400 tahun yang lalu, itu walaupun air masih subur, masih mampu mengajarkan para sahabat untuk menggunakan air secara efektif, efisien, bijaksana. Ya, kita juga harus bijak, ya, menggunakan. Mungkin kita sekarang di Indonesia itu air curah hujan kita cukup banget, tapi tetap kita menggunakannya dengan efektif. Termasuk tadi mengingatkan Rasulullah di dalam ketika di suatu ketemu di sungai itu menggunakan air untuk berwudu itu pada para sahabat untuk menggunakannya seperlunya. Karena saat itu ada orang yang apa ya mumpung gitu ya menggunakan airnya, tapi Rasulullah mengajarkan untuk menggunakan air seperlunya. Itu air sungai, bahwa air sungai itu bisa digunakan untuk bersuci dan mensucikan, untuk mensucikan dari hadas maupun dari najis. Kemudian waba'ul bikri, air sumur, artinya air galian, ya. Kita akan di kota-kota kebanyakan airnya sumurnya galian, ya. Kalau kamu tiap hari ada air. Nah itu galian itu airnya bisa digunakan untuk bersuci, ya, bagi kita baik dari najis maupun dari hadas. Waba'ul air, air mata air. Nah biasanya di pegunungan-pegunungan yang orang sekarang sebagian banyak orang hidup yang berusaha, ya. Air yang mengalir di biasanya kadang-kadang ada di pinggir, ada yang di pinggir apa namanya pinggir pegunungan itu kan ada air yang keluar, ya, atau di tempat-tempat yang bagian bawah gunung itu apa biasanya suka ada yang keluar, itu namanya air mata air, ya. Ya kalau nanti terkumpul mata air dari sini keluar, mata air dari sini nanti terkumpul menjadi sungai, maka sungai itu di ujungnya itu adalah mata air yang berkumpul kemudian menjadi sungai, nanti bersatu ke muara, bersatu nanti ke lautan sungai. Nah maka air mata air itu bisa digunakan untuk kemudian selanjutnya wama'u salji, air es. Mungkin kita gambaran bisa jadi anak kita, cucu kita, gitu ya, menjadi pecinta alam atau dia belajar di luar negeri, kemudian dia pecinta alam, misalnya suatu saat pecinta alam ini naik ke kutub, gitu ya, kan dingin banget, gitu ya, atau gunung yang tinggi kayak Himalaya, ya. Kan udah biasanya di atas itu mungkin ada bongkahan air yang menjadi kayak salju, maka itu bisa digunakan untuk bersuci. Karena air yang di bawah misalnya terbatas untuk masak atau untuk minum, maka bisa menggunakan air salju atau air es, ya. Bahasa itu Arabnya salju, ya. Nah itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau tertutup atau gunung yang tinggi banget, itu kan makin tinggi makin dingin. Padahal kalau logika kita makin tinggi harusnya makin dekat ke langit, ya. Kalau dekat ke langit kan makin dekat ke matahari, harusnya makin panas, itu enggak, ya kan? Di gunung makin puncak makin dingin, ya. Gitu. Memang seperti itu aja. Jadi kalau misalnya ada yang sampai ada air es, gitu ya, karena saking puncaknya kayak di tempat itu, juga untuk selatan, maka kita bisa menggunakan salju itu atau es untuk dijadikan bersuci, alat bersuci. Yang selanjutnya waba'ul di air embun, gitu ya, air embun itu juga bisa digunakan untuk bersuci.
Nah, air embun misalnya kalau kita nginep di villa di musim kemarau mungkin gitu ya. Padahal kita misalnya lagi jalan-jalan berdua gitu sama istri gitu ya. Nah, air yang ada terbatas, maka bisa kita berwudu dengan menggunakan air embun. Biasanya kan nempel di daun-daun gitu ya. Daun talas, daun ada rumput-rumput. Ya, bisa di apa namanya? Diraba sama ini kayak hampir kayak mandi lap gitu ya. Kalau air embun kan terbatas, kalau air embun kan nggak tertampung kayak air sungai atau air sumur kan beda ya. Nah, itu kan bisa digunakan juga bersuci. Gitu ya, seadanya dengan menggunakan tangan gitu ya, ke daun-daun atau ke mana? Daun talas atau apa gitu ya. Itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kita jangan merasa apa ya, yang mungkin kalau nggak biasa kadang-kadang merasa kayaknya nggak sempurna gitu ya, karena nggak bentuk air tertampung. Padahal itu air embun juga direkomendasikan dalam fikih untuk digunakan, bisa digunakan untuk bersuci gitu ya. Salah satunya mungkin yang paling sederhana adalah kita berwudu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya naik pegunungan gitu ya, anak-anak kita itu bisa diajarkan kepada anak-anak kita. Mungkin bangun tidur gitu ya, mau sholat subuh gitu ya, air yang ada cuma berapa galon atau 1 galon untuk berapa orang, itu kan sangat terbatas gitu untuk minum, karena itu harus lebih diutamakan untuk minum atau untuk masak gitu, karena itu menjaga jiwa, menjaga ruh fisik kita itu harus diutamakan. Maka bisa menggunakan embun untuk bersuci. Itu menggunakan untuk berwudu menggunakan air embun gitu. Bahkan air embun ini, air es ini merupakan salah satu doa yang sering Rasulullah sampaikan ketika doa iftitah. Kan salah satunya adalah Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi bil ma'i wasalji wal barodi. Itu kan? Ya Allah, gitu ya, jauhkanlah aku dengan dosaku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara tempat terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Bersihkanlah dosa-dosaku sebagaimana Engkau bersihkan pakaian gitu ya yang putih menjadi suci dengan air es, dengan embun. Itu kan doa Rasulullah. Gitu ya. Bil ma'i wasalji wal barodi. Dengan air biasa gitu ya. Nah, gitu kan, dosa itu kayak bentuk kotoran kan, Rasulullah menyampaikan seperti itu, menggambarkannya. Nah, itu ya menunjukkan bahwa memang air ini merupakan rekomendasi alat membersihkan, mensucikan kita dari hadas dan najis, dan Rasulullah pun mengumpamakan dosa itu kotoran itu sehingga kotoran yang nempel itu harus dibersihkan gitu ya. Nah, membersihkannya dengan air dalam bentuk kotoran itu, maka kalau dosa diampuni Allah berarti dibersihkan dosa-dosa kita dari hati kita dengan, contohnya Rasulullah menyampaikannya dengan air, salji wal ma'i wal barodi, dengan air es gitu ya, dengan barod itu apa? Air embun. Nah, seperti itu Rasulullah juga mencontohkan doa itu seperti itu. Itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau bacakan ketika diam antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah? Kata Rasulullah sebenarnya adalah baca doa ini, doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, nanti salah tulis ya. Kama ba'idta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Allahumma agsilni min khotoyaya bisalji wal ma'i wal barodi. Nah, seperti itu. Jadi ini air ya. Semuanya ini adalah bisa digunakan. Ada 7 macam air. Dulu waktu kecil, waktu SD itu dihafalin tuh, saya ingat sama guru agama tentang macam-macam air ini. Nah, ini macam-macam air ini disebut juga air mutlak, air yang memang belum ada kaitan nama-namanya gitu ya. Maksudnya air yang memang itu suci dan mensucikan. Nah, itu ya, air itu ada 7 macam, dari mulai air hujan gitu ya, kemudian air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air es, air embun gitu ya. Ini ada 7. Nah, kemudian kata penulis kitab Fathul Qorib misalnya, bahwa air yang ini itu arti air itu ada dibagi lagi. Summal miyahu ala arba'ati aksamin. Air itu dibagi 4 macam. Apa aja yang 4 macam itu? Tahirun mutahhirun. Yang pertama adalah air suci yang mensucikan, ghairu makruhin yang tidak makruh, tidak dibenci, istimaluhu menggunakannya. Wa huwa al-ma'ul mutlaku. Itu adalah disebut dengan air mutlak.
yang disebutkan itu adalah termasuk kategori air mutlak ya. Airnya suci, mensucikan. Jadi air yang belum ada ikatan nama-nama apa-apa gitu ya. Terutama kalau air kemasan yang udah untuk diminum biasanya kan ada namanya ya. Ada misalnya teh sostro atau apa namanya? Teh gitu ya. Atau ada sirup, itu kan air juga sebagiannya kan. Ada namanya apalah ya yang udah menjadi bentuk es krim gitu kan, itu air juga gitu kan. Tapi udah ada ikatan lain, maka itu tidak mensucikan, tapi itu suci. Tapi kalau air ini yang tadinya masih bentuk gitu ya, termasuk ini juga masih termasuk air mutlak ya. Air yang mungkin ini disuling dari apa? Dari mata air gitu yang diambil gitu kemudian dikemas gitu ya. Maka ini menjadi masih air mutlak gitu ya kategorinya, walaupun namanya mungkin ada nama ini gitu ya, ada nama merek, ada nama, kalau kita dikenalnya air mineral ya. Jadi tapi sebetulnya masih air mutlak gitu air maksudnya gitu ya. Masuk kategori itu. Nah, itu airnya suci, mensucikan. Nah, inilah yang air yang nanti direkomendasikan untuk digunakan untuk berwudu ataupun membersihkan najis ataupun mandi besar gitu ya. Maka itu yang digunakannya air mutlak gitu ya. Yang dimana menggunakannya itu tidak dimakruhkan. Itu makruh itu artinya dibenci. Boleh, makruh itu semua dibolehkan, tapi biasanya kurang disukai. Makruh itu juga disukai gitu ya. Nah, itu air mutlak namanya. Kemudian yang kedua ada namanya watahirun mutahirun makruhun istimaluhu. Ada air yang suci mensucikan, tapi menggunakannya itu kurang disukai oleh Allah gitu ya. Apa itu? Wa huwa al-ma'ul musyamasu, air yang dipanaskan. Ini pernah ada kasus Siti Aisyah gitu memanaskan air, tapi memanaskan aja dengan dijemur gitu ya. Nah, itu dijemur, cuma masih bisa digunakan. Jadi kalau air dijemur, itu dipanaskannya dengan dijemur. Musyamas itu hanya dipanaskan oleh matahari, gitu ya. Nah, mungkin untuk ekonomi sekali. Misalnya kalau orang yang sakit biasanya kan menggunakan air aja, gak berani pakai air dingin ya. Misalnya air hangat gitu ya. Ya kalau kita kan kalau di rumah ada kompor kan bisa dipanaskan pakai alat kompor gitu ya. Dipanasin di kuali gitu ya. Dicampur dengan air dingin supaya pas digunakan untuk badan, karena untuk menyeimbangi panas badan kan kalau orang yang sakit panas meriang gitu ya. Nah, bisa juga misalnya air itu menggunakan air itu untuk bersuci, air yang supaya panasnya dipanaskan di matahari. Nah, kalau air yang dipanasin matahari namanya ma'ul musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari itu masih boleh, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk mandi besar atau wadus, bisa digunakan untuk bersuci, untuk bersihkan diri dari najis. Tapi itu makruh kata Rasulullah gitu ya, makruh menggunakannya. Tapi boleh, makruh itu masih ada toleransi untuk digunakan gitu ya, gak sampai haram gitu ya. Jadi kurang disukai oleh Allah gitu, makruh itu gitulah ya. Nah gitu. Jadi kalau ada orang yang menghukumi makan pete, makan jengkol itu makruh, makruh itu kalau kurang disukai gitu. Orang yang gak suka itu juga begitu ya. Nah memang gitu ya, harus dibersihkan. Memang Rasulullah juga ya sangat menjaga gitu ya hubungan antar orang gitu, termasuk ketika sholat berjamaah gitu ya, itu memakruhkan bawang merah, bawang putih. Maksudnya adalah karena orang yang habis makan bawang merah, bawang putih kan bau bawang ya, itu kan, maka Rasulullah juga menganjurkan untuk bersiwak gitu ya. Termasuk mungkin hal unsur-unsur yang bau gitu adalah pete dan jengkol kan gitu ya. Nah, jengkol itu kan salah satu makanan yang paling laku ya, dan bisa lebih mahal dari daging ya Pak. Gitu ya. Itu hukumnya katanya makruh, dibenci karena baunya, mungkin aromanya gitu ya, meninggalkan aroma bau. Dan jengkol itu salah satu pohon buah yang ada hanya di Indonesia Pak, karena di negeri lain nggak ada. Makanya kata Dokter Agus tuh kalau ada penyakit jengkolun, itu bahasanya, bahasa Latinnya juga kata-katanya dengan kata jengkol, karena memang jengkol itu cuma ada di Indonesia Pak. Indonesia tuh istimewa ya, banyak tanaman Indonesia itu yang nggak ada di tanaman di lain, salah satunya jengkol. Gitu ya. Ya kata orang-orang di Sunda saya di kampung itu tadi pada makan jengkolun kan sakit ya. Sakit jengkolun itu. Nah, mendingan makan tarasi katanya. Jadi tarasian, jadi pemberani kan tarasian kan. Nah, orang yang Sunda pasti ngerti ya. Nah, itu ya. Nah, makan tarasi jadi tarasian katanya ya. Tarasian itu berarti tidak penakut. Sien itu kan takut. Gitu ya. Kalau jengkol kan jengkolun gitu, sakit ya. Biasanya kalau orang jengkol itu kan sakit ketika kencing adanya gitu ya. Bagi orang mengalami, saya alhamdulillah belum mengalami. Nah, itu istilah bahasa dokternya juga istilah jengkolun, karena jengkol itu cuma ada di Indonesia.
Cuma ada di Indonesia tuh pohonnya. Baik, walaupun ada di Mekah juga walaupun nggak ada pohon jengkol, ada buahnya jengkol itu ya. Nah, kalau Mekah mah memang semua buah ada Pak. Di Mekah itu semua buah ada, termasuk jengkol. Ya. Nah, baik. Ini jadi belok sedikit ya. Buah itu makruh hukumnya, gitu ya. Makruh ya, makruh. Nah, itu makruh tadi yang dibenci, jadi kurang disukai. Termasuk tadi di sini adalah menggunakan air yang dijemur oleh matahari, itu hukumnya makruh, gitu ya. Kemudian yang ketiganya, wa tahirun ghairu mutahhirin li ghairihi. Air yang suci tapi tidak mensucikan bagi yang lainnya. Apa itu? Wa huwa amal mustama wal mutaghayyar bima khalatahu minad dahirati. Adalah air yang bekas digunakan atau air yang berubah, gitu ya. Mungkin berubah identitasnya, berubah namanya karena ada campuran lain yang memang secara lahir bercampur, gitu ya. Contoh misalnya tadi, air itu hukumnya air mutlak asalnya kan, bisa air hujan, bisa air sumur, bisa air apa gitu ya, dimasak atau misalnya atau enggak itu. Kemudian dicampurkan benda yang lain, misalnya teh, maka disebut jadi air teh. Maka itu airnya suci tapi tidak mensucikan. Bisa dikonsumsi tapi tidak bisa untuk menggunakan disucikan najis atau digunakan untuk berwudu atau untuk mandi, gitu ya. Itu kalau air yang udah diolah misalnya dicampur gula, gitu ya, dicampur pewarna, jadilah sirup kan, nama lain kan airnya, maka sirup tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah itu ya. Nah banyaklah air itu ya, air yang udah dicampur apa gitu ya, zat-zat lain gitu, air soda misalnya kan, atau apa lagi Pepsi atau apa, itu kan air juga sebenarnya dicampur dengan hal lain menjadi berubah namanya karena benda lain, maka itu dia suci pada datnya karena itu bisa dikonsumsi tapi tidak bisa mensucikan. Nah itu air yang ketiga. Kemudian ada lagi air itu wama unajasin, ada air najis, wa huwa ladhi hafat bihi najasa, air yang memang udah diliputi atau udah didominasi oleh najis, itu maka itu air mutanajis namanya, nama lainnya. Itu air najis tidak boleh digunakan. Air misalnya ini segelas ini bercampur dengan kotoran kucing sehingga bau kotoran kucing, maka itu berarti air mutanajis, gitu ya. Atau kotoran lainnya yang sifatnya najis, maka itu menjadi air najis, itu mutanajis. Dia udah tidak suci dan juga tidak mensucikan karena itu air mutanajis, gitu ya. Jadi ini ada 4 kategori dari tadi air yang macam-macam ini bisa berubah, gitu ya. Bisa menjadi air suci, mensucikan tanpa ikatan kan disebut air mutlak namanya. Gitu. Bisa juga air yang tadi digunakan sudah boleh digunakan, masih ada toleransi penggunaan, tapi makruh artinya kurang disukai dan disebut air makruh. Ya, maka disebut di situ adalah air musamas, air yang tadi dijemur oleh dipanaskan oleh matahari. Kemudian ada juga air yang suci sama sekali tidak mensucikan karena ada benda lain yang bercampurinya. Itu ada menjadi nama lain. Air teh, air sirup dan seterusnya, ya, es krim dan sebagainya. Ya. Es asalnya boleh digunakan untuk bersuci, tapi ketika es digunakan dikemas dengan susu dengan apa, gula, itu menjadi es krim, nggak boleh disuci, nggak boleh untuk digunakan berwudu, ya, tapi boleh dimakan karena itu suci. Ya. Kemudian juga ada air mutanajis, ya, air mustamal, gitu ya. Air mustamal itu yang untuk digunakan terutama karena digunakan untuk membersihkan najis misalnya, atau berubah karena bercampurnya najis, gitu ya. Karena bekas menggunakan najis, membersihkan najis, maka itu air mutamal, air yang sudah digunakan itu tidak boleh. Yang keempat adalah air mutanajis yang memang sudah diliputi atau lah dominasi najis, maka disebut air mutanajis atau air najis itu sendiri. Ya itu mah jelas nggak boleh ya, kayak kencing kita kan nggak boleh, ya, air najis itu ya. Nah, kalau air mutanajis itu air yang memang udah bercampur dengan najis. Kalau air najis udah jelas ya. Itu. Nah, ini 4 kategori air. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana kalau air itu bercampur dengan yang suci, maka itu tidak menjadi mustamal, Pak. Karena gini. Dulu saya juga diajarkan itu sama orang tua gitu ya. Kalau misalnya kamu kalau menggunakan berwudu gitu kan, dulu Pak disebok pakai gayung ya, Pak. Buar gitu ya. Menggunakan pakai gayung, itu kan air yang dikeluarkannya banyak banget, gitu ya. Air yang digunakannya banyak banget, jadi boros, gitu ya. Karena kenapa? Karena kan air yang banyaknya di ember, kemudian pakai gayung, gitu ya. Jika kalau digunakan pakai gayung kan, apalagi kalau 3 kali ya, 3 gayung, habis tuh air 1 ember, gitu ya, untuk berwudu doang.
Itu kan pemborosan. Pada Rasulullah dalam hadis dijelaskan itu pernah mandi berdua satu ember dengan Siti Aisyah. Menggunakan air satu ember itu cukup berdua untuk mandi. Berarti menggunakannya sangat efektif gitu ya. Menggunakannya sangat efektif. Coba berdua dengan Siti Aisyah dan mandi berdua juga. Bapak-bapaknya udah nikah, udah pernah mandi berdua sama istri? Belum. Salah satu bentuk romantisme itu begitu, Pak. Mandi berdua sekali-kali, saling gosok gitu kan. Nabi juga pernah itu sama Siti Aisyah. Kalau yang belum pernah coba dipraktekkan ya. Kalau udah tua kan udah kelewat ya. Enggak apa-apa gitu kan. Siti Aisyah dengan Nabi kan usianya udah beda jauh gitu ya. Kalau nggak salah usia Nabi waktu itu udah 50 ya, nikah dengan Siti Aisyah. Itu pernah mandi berdua dan satu ember cukup berdua. Gitu. Itu berdua. Kalau kita efektif menggunakan air ini untuk berwudu, ini cukup satu gini untuk berwudu ini. Ya, cukup banget gitu ya. Itu ya. Nah, jadi yang tadi menggunakan gayung karena takut mustakmal itu sebetulnya istilahnya dianulir gitu ya. Pernah saya baca fikih sunnah gitu ya. Jadi penjelasan makanya ada penjelasan di madhab Syafi'i gitu ya. Bahwa itu air yang mustakmal itu sebetulnya kalau air yang udah ada sendiri keterangannya hadis. Jadi kalau misalnya kita menggunakan air katakanlah satu gayung, tangan kita masuk ke gayung itu untuk berwudu, itu satu gayung itu cukup untuk berwudu. Nah itu tangan kita masuk ke situ gak menjadi air itu mustakmal, Pak. Karena air suci ketemu dengan badan manusia, fisik manusia itu suci kata Rasulullah. Maka itu tidak menjadi najis, tidak menjadi mustakmal. Sama itu kan air bekas pakai. Rasulullah sendiri pernah dalam hadis dari Sholihin itu satu kendi setelah beliau berwudu itu juga digunakan oleh para sahabat. Gitu ya. Berarti kan tangan beliau juga masuk ke kendi itu, gitu ya, digunakan secukupnya. Nanti yang lain juga ikutin para sahabat. Itu menunjukkan bahwa kalau ketika kita misalnya kayak tadi ngambil air satu gayung, kemudian tangan kita masuk ke situ berwudu, gitu ya, gitu ya. Nah itu maka air yang bekas dari badan kita karena fisik manusia itu kata Rasulullah juga suci, maka itu airnya tetap suci. Gitu ya. Jadi tidak menjadikan air itu mustakmal ketika setelah menempel di badan kita, gitu ya. Nah, sehingga itu ya Allah itu berarti Rasulullah itu udah mencontohkan masa depan. Masa depan kan air akan makin susah, makin sulit. Itu bagaimana menggunakan airnya? Soalnya itu menggunakan air. Nanti ada pembahasan berikutnya nanti kita ketemu bahasan bagaimana Rasulullah menggunakan air itu seperti itu. Karena tadi kayak contoh kasus satu ember berdua untuk saling mandi beliau dengan yang bisa ya. Begitu berarti menggunakan air itu sangat efektif. Kita mungkin bisa ada waktu yang mudah-mudahan ini bisa digunakan dengan sebaik mungkin dan beliau bermanfaat. Di awal bab tohara ini awalnya mengenalkan tentang air. Ya. Jadi nanti insyaallah akan bahasan berikutnya tentang terkait dengan tohara ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, di Garut itu ada namanya Cipanas itu adalah sumber mata air panas, tapi enggak bau belerang. Jadi kalau belerang kan mungkin baunya sudah berubah. Tapi di Cipanas itu airnya enggak bau ya, bersih tapi panas gitu. Itu sah nggak? Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau udah air itu bau karena dia bercampurnya tempatnya itu air, maka itu tidak menjadikan air itu berubah tetap masih dikategorikan. Jadi kalau air belerang, kita bau belerang itu masih bisa digunakan untuk suci. Seperti ada kalau air, terutama di musim kemarau, saya sering di kampung itu kan musim kemarau, itu kan air bau lumpur, maka air itu bisa digunakan. Gitu ya. Atau air karena misalnya di situ ada pohon yang tumbang, gitu ya, di tempat situ dan memang pohon-pohon itu kan pohon sekitar itu biasa gitu ya, yang bercampur dengan air itu ada dengan lumpur, ada pohon-pohon yang tumbang situ sehingga bau, gitu ya, bau pohon misalnya. Maka ini masih tetap dikategorikan air belerang, masih tetap bisa digunakan. Termasuk itu kan air sumber air dan keluar dari belerang kan, belerang itu untuk tempat air yang keluar itu kan situ. Maka itu masih bisa digunakan untuk air suci. Jadi tidak merubah kemutakan air, karena itu di tempat asal yang ada di situ. Maka saya ada pengen di fikih sunnah misalnya. Maka itu kalau misalnya ada lumpur pohon itu yang memang di situ ada, kalau misalnya ada pohon yang kadang-kadang ada yang tumbuh dari danau-danau gitu ya, yang kalau danau-danau di hutan-hutan itu kan ada pohon-pohon sekitar situ,
Sehingga misalnya air itu bau pohon situ gitu ya, itu enggak menjadikan air itu kesucian dan mensucikannya tidak hilang dengan itu. Jadi tetap bisa digunakan. Betul itu ya, saya di wilayah Bandung kan dingin tuh ya, jadi pas di villa itu, saya villa teman saya itu pemanas di kamar itu menggunakan kompor gas gitu. Itu jadi kan air dipanaskan dengan kompor bukan di matahari, jadi itu masuk jenis air yang mana? Nah, itu ya kalau melihat tadi kompor. Iya. Ya, itu enggak masalah. Sebetulnya enggak masalah. Cuman kalau dengan matahari tadi, itu konon katanya ternyata kenapa Rasulullah memakruhkan yang dipanaskan matahari itu kadang-kadang bisa menjadikan sebuah penyakit. Ya kalau dengan matahari. Mungkin bisa jadi matahari, mungkin ketika dipanaskan matahari, mungkin lingkungan itu ada bakteri atau apa, atau ada polusi yang bercampur dengan air itu, walau gitu ya. Karena kalau sesuatu kalau bicara pasti ada hikmahnya di situ, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Bukan masalah utama, bukan masalah panasnya. Jadi kalau bisa menggunakan air panas untuk berwudu boleh aja. Boleh aja. Bisa apalagi kalau sedang sakit. Ya. Tapi yang panas nggak mungkin ya, biasanya dia hangat juga tuh kan. Nah kan boleh banget. Ya. Kalau air panas sebenarnya nggak menjadikan berubah air itu kesucian atau kemutlakannya, mensucikan berubah dengan dipanaskan. Tetap air itu selama air itu seperti belum berubah dengan nama. Kecuali kalau misalnya air dipanaskan dicampur jahe, nah itu nggak boleh ya. Nggak boleh, karena itu sudah menjadi air suci tapi tidak mensucikan, itu air jahe ya, seperti itu. Yang lain ini memang sederhana simpel tapi ini nanti menjadi bekal dasar ya, terutama masalah air salju, air bun ya. Nah, nanti kita buat anak-anak kita, siapa tahu anak-anak kita sekolah ke luar negeri kesulitan air atau di daerah yang musim dingin. Nah ini apakah air yang beku di rumahnya bisa digunakan? Boleh. Memang sekarang mungkin kita sepertinya nggak diperlukan, tapi ulama dulu sudah menjelaskan luar biasa. Nah itu ada sumbernya dari hadis-hadis Rasulullah. Ya. Cukup ya. Mari kita beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wa 'ali sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa sallim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan kama rabbana saghira. Rabbana hab lana wa li ikhwanina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma asil lana dinana ala wasfati amrina wa asil lana dunyana biha ma'ashina wa asil lana akhiratana ala ilaiha ma'aduna wa ja'al hayata ziyadatan fi kulli khair wa maghfiratan ya Allah, perbaikilah agama kami supaya menjaga semua usaha kami ya Allah, sebagai pegangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, perbaikilah dunia kami sebagai tempat kami hidup ya Allah, mudahkanlah semua usaha kami ya Allah. Ya Allah, indahkanlah akhirat kami sebagai tempat kami kembali kelak ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah kami bertambah kebaikan dalam kehidupan ini, dan jadikanlah kematian sebagai istirahat dari segala kehidupan. Allahumma sholli wa sallim wa tuqa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.